Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran itu nasihat dari Tuhanmu dan obat hati. Hidup di dunia bukan sekedar untuk bersenang-senang. Ia adalah perjalanan yang penuh ujian. Terkadang manis, terkadang pahit. Namun dalam setiap likunya, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia menurunkan petunjuk, nasihat, dan penyembuh bagi hati yang gelisah. Itulah Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, wahai manusia, sungguh telah datang padamu pelajaran atau nasihat dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Surat Yunus ayat 57. Ayat ini menjadi cahaya bagi siapa saja yang sedang tenggelam dalam kegelisahan hidup. Al-Quran bukan hanya bacaan ritual, tetapi obat yang menguatkan hati yang lemah, menenangkan jiwa yang gelisah, dan membimbing langkah yang tersesat. Ia adalah mau'izah, nasihat, syifa atau obat, hudan atau petunjuk, dan rahmat. Semua kebutuhan batin manusia terkandung dalam satu kalam yang suci ini. Hidup adalah ujian. Namun begitu, betapapun agungnya Al-Quran sebagai petunjuk dan penyembah. Namun begitu, betapapun agungnya Al-Quran sebagai petunjuk dan penyembuh, hidup tetaplah ladang ujian. Ujian adalah sunatullah yang pasti menghampiri setiap manusia tanpa terkecuali. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kami kamu akan dikembalikan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Ujian tidak selalu berupa kesulitan. Terkadang ia datang dalam bentuk kelapangan dan kesenangan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis dari Ibnu Abbas, sesungguhnya kami akan menguji kalian dengan kesenangan dan kesulitan, sebagaimana kami menguji kalian dengan musibah dan karunia. Hadis Al-Bukhari. Kita diuji dengan sakit, tetapi juga dengan sehat. Diuji dengan kemiskinan, namun juga dengan kekayaan. Itulah bentuk pendidikan langsung dari Allah agar kita tidak terbuai dunia dan senantiasa kembali kepadanya. Bergerak dan berprasangka baik kepada Allah. Jangan pernah menyerah. Jangan hanya berdiam diri dalam duka. Bergeraklah. Lakukan yang terbaik dengan niat karena Allah. Selalu bersangka baik kepadanya, sebab tidak ada takdir yang sia-sia. Setiap kesulitan menyimpan hikmah yang dalam, bahkan kadang lebih indah dari yang kita minta. Aku sesuai dengan perasaan hambaku kepadaku. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Karena itu dalam gelapnya ujian hidup, nyalakan lentera harapan dengan prasangka baik kepada Allah. Dia tidak menciptakan penderitaan tanpa tujuan. Mungkin dengan sakit hati kita dilembutkan. Mungkin dengan kekurangan kita belajar qanaah. Mungkin dengan kehilangan kita lebih menghargai yang tersisa. Syukuri apa yang ada, niscaya ditambah.
Kunci ketenangan dalam hidup ini adalah syukur. Sebab syukur melapangkan jiwa dan mengundang keberkahan yang lebih besar. Allah telah berjanji, jika kalian bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat untuk kalian. Tetapi jika kalian ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Jangan tunggu sempurna untuk bersyukur. Justru dengan syukur hidup kita akan terasa lebih indah meskipun belum sempurna. Nikmat yang kecil pun akan terasa cukup bila disyukuri. Bila nasihat ini menyentuh hati, wahai saudaraku, hidup ini memang tidak selalu mudah. Namun ingatlah, Allah tidak membiarkan kita sendiri. Dia turunkan Al-Quran sebagai nasihat dan obat hati. Dia beri kita ujian sebagai jalan mendewasakan iman. Dan Dia ajarkan syukur sebagai pintu tambahnya nikmat. Maka jangan menyerah, jangan berputus asa. Gerakkan langkah, yakinkan hati, dan bersyukurlah. Karena siapa yang berjalan bersama Al-Quran, bersangka baik kepada Allah, dan bersyukur dalam segala keadaan, ia tidak akan kehilangan arah. Bahkan dalam badai sekalipun, ia akan tetap melihat cahaya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Semoga hati kita tetap tenang bersama petunjuk-Nya, dan hidup ini menjadi ladang amal yang mengantarkan kita pada keridhaan dan surganya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran itu nasihat dari Tuhanmu dan obat hati. Hidup di dunia bukan sekedar untuk bersenang-senang. Ia adalah perjalanan yang penuh ujian. Terkadang manis, terkadang pahit. Namun, dalam setiap likunya, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia menurunkan petunjuk, nasihat, dan penyembuh bagi hati yang gelisah. Itulah Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, wahai manusia, sungguh telah datang padamu pelajaran atau nasihat dari Tuhanmu, menyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Surat Yunus ayat 57. Ayat ini menjadi cahaya bagi siapa saja yang sedang tenggelam dalam kegelisahan hidup. Al-Quran bukan hanya bacaan ritual, tetapi obat yang menguatkan hati yang lemah, menenangkan jiwa yang gelisah, dan membimbing langkah yang tersesat. Ia adalah mau'izah, nasihat, syifa atau obat, hudan atau petunjuk, dan rahmat. Semua kebutuhan batin manusia terkandung dalam satu kalam yang suci ini. Hidup adalah ujian. Namun begitu, betapapun agungnya Al-Quran sebagai petunjuk dan penyembah. Namun begitu, betapapun agungnya Al-Quran sebagai petunjuk dan penyembuh, hidup tetaplah ladang ujian. Ujian adalah sunatullah yang pasti menghampiri setiap manusia tanpa terkecuali. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kami kamu akan dikembalikan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Ujian tidak selalu berupa kesulitan.
Terkadang ia datang dalam bentuk kelapangan dan kesenangan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis dari Ibnu Abbas, sesungguhnya kami akan menguji kalian dengan kesenangan dan kesulitan, sebagaimana kami menguji kalian dengan musibah dan karunia. Hadis Al-Bukhari. Kita diuji dengan sakit, tetapi juga dengan sehat. Diuji dengan kemiskinan, namun juga dengan kekayaan. Itulah bentuk pendidikan langsung dari Allah agar kita tidak terbuai dunia dan senantiasa kembali kepadanya. Bergerak dan berprasangka baik kepada Allah. Jangan pernah menyerah. Jangan hanya berdiam diri dalam duka. Bergeraklah. Lakukan yang terbaik dengan niat karena Allah. Selalu bersangka baik kepadanya, sebab tidak ada takdir yang sia-sia. Setiap kesulitan menyimpan hikmah yang dalam, bahkan kadang lebih indah dari yang kita minta. Aku sesuai dengan perasaan hambaku kepadaku. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Karena itu dalam gelapnya ujian hidup, nyalakan lentera harapan dengan prasangka baik kepada Allah. Dia tidak menciptakan penderitaan tanpa tujuan. Mungkin dengan sakit hati kita dilembutkan. Mungkin dengan kekurangan kita belajar qanaah. Mungkin dengan kehilangan kita lebih menghargai yang tersisa. Syukuri apa yang ada, niscaya ditambah. Kunci ketenangan dalam hidup ini adalah syukur. Sebab syukur melaparkan jiwa dan mengundang keberkahan yang lebih besar. Allah telah berjanji, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat untuk kalian. Tetapi jika kalian ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Jangan tunggu sempurna untuk bersyukur. Justru dengan syukur hidup kita akan terasa lebih indah meskipun belum sempurna. Nikmat yang kecil pun akan terasa cukup bila disyukuri. Bila nasihat ini menyentuh hati, wahai saudaraku, hidup ini memang tidak selalu mudah. Namun ingatlah, Allah tidak membiarkan kita sendiri. Dia turunkan Al-Quran sebagai nasihat dan obat hati. Dia beri kita ujian sebagai jalan mendewasakan iman. Dan dia ajarkan syukur sebagai pintu tambahnya nikmat. Maka jangan menyerah, jangan berputus asa. Gerakkan langkah, yakinkan hati, dan bersyukurlah. Karena siapa yang berjalan bersama Al-Quran, bersangka baik kepada Allah, dan bersyukur dalam segala keadaan, ia tidak akan kehilangan arah. Bahkan dalam badai sekalipun, ia akan tetap melihat cahaya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Semoga hati kita tetap tenang bersama petunjuknya, dan hidup ini menjadi ladang amal yang mengantarkan kita pada keridhaan dan surganya Allah. Amin. Ujian adalah sunatullah yang pasti menghampiri setiap manusia tanpa terkecuali. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kami kamu akan dikembalikan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Ujian tidak selalu berupa kesulitan. Terkadang ia datang dalam bentuk kelapangan dan kesenangan.
sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis dari Ibnu Abbas, sesungguhnya kami akan menguji kalian dengan kesenangan dan kesulitan, sebagaimana kami menguji kalian dengan musibah dan karunia. Hadis Al-Bukhari. Kita diuji dengan sakit, tetapi juga dengan sehat, diuji dengan kemiskinan, namun juga dengan kekayaan. Itulah bentuk pendidikan langsung dari Allah agar kita tidak terbuai dunia dan senantiasa kembali kepadanya. Bergerak dan berprasangka baik kepada Allah. Jangan pernah menyerah, jangan hanya berdiam diri dalam duka. Bergeraklah, lakukan yang terbaik dengan niat karena Allah. Selalu bersangka baik kepadanya, sebab tidak ada takdir yang sia-sia. Setiap kesulitan menyimpan hikmah yang dalam, bahkan kadang lebih indah dari yang kita minta. Aku sesuai dengan perasaan hambaku kepadaku. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Karena itu dalam gelapnya ujian hidup, nyalakan lentera harapan dengan prasangka baik kepada Allah. Dia tidak menciptakan penderitaan tanpa tujuan. Mungkin dengan sakit hati kita dilembutkan. Mungkin dengan kekurangan kita belajar qanaah. Mungkin dengan kehilangan kita lebih menghargai yang tersisa. Syukuri apa yang ada, niscaya ditambah. Kunci ketenangan dalam hidup ini adalah syukur. Sebab syukur melapangkan jiwa dan mengundang keberkahan yang lebih besar. Allah telah berjanji, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat untuk kalian. Tetapi jika kalian ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Jangan tunggu sempurna untuk bersyukur. Justru dengan syukur hidup kita akan terasa lebih indah, meskipun belum sempurna. Nikmat yang kecil pun akan terasa cukup bila disyukuri. Bila nasihat ini menyentuh hati, wahai saudaraku, hidup ini memang tidak selalu mudah. Namun ingatlah, Allah tidak membiarkan kita sendiri. Dia turunkan Al-Quran sebagai nasihat dan obat hati. Dia beri kita ujian sebagai jalan mendewasakan iman. Dan dia ajarkan syukur sebagai pintu tambahnya nikmat. Maka jangan menyerah, jangan berputus asa, gerakkan langkah, yakinkan hati, dan bersyukurlah. Karena siapa yang berjalan bersama Al-Quran, bersangka baik kepada Allah, dan bersyukur dalam segala keadaan, ia tidak akan kehilangan arah. Bahkan dalam badai sekalipun, ia akan tetap melihat cahaya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Semoga hati kita tetap tenang bersama petunjuknya, dan hidup ini menjadi ladang amal yang mengantarkan kita pada keridhaan dan surganya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.